Melihat timnas Indonesia tekuk Arab Saudi langsung bikin panik supporter Bahrain, sampai sebut anak asuh Sintayong. Suporter tim nasional sepak bola Bahrain langsung panik setelah melihat timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kemenangan fantastis tim asuhan Sintayong sekaligus mencatatkan 3 poin pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah gagal mendapatkannya saat kontra Bahrain, mengiringi keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf yang dinilai berat sebelah. Matchday ke-6 kontra Arab Saudi itu, Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan usai mencetak 2 gol indah. Setelah berakhir matchday ke-6, persaingan di setiap grup semakin ketat, terutama di grup C yang dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Jepang memimpin klasemen dengan mengumpulkan 16 poin, disusul oleh Australia 7 poin. Di peringkat ketiga ada Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tim Samurai Biru hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu 5 tim lainnya akan berebut tempat kedua, yang mana juga akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan 4 nantinya akan masuk ke putaran keempat dan peringkat kelima dan 6 dipastikan gagal lolos. Tim Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang dimanfaatkan untuk meraih poin penuh kembali. Pada laga selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan Maret tahun 2025. Melihat ketatnya persaingan di grup C dan timnas Indonesia menunjukkan tajinya dengan mengalahkan Arab Saudi langsung membuat fans sepak bola Bahrain was-was. Meski kalah, tim nasional Arab Saudi akan lolos dan menempati peringkat kedua, sama seperti kualifikasi sebelumnya, ungkap fans sepak bola Arab Saudi. Tim yang akan mengalahkan Jepang adalah yang akan lolos ke Piala Dunia, papar fans Bahrain. Persaingan sesungguhnya ada di sini, ungkap fans Bahrain. Grup paling sulit, dan 5 tim terpilih bersaing untuk mendapat peringkat kedua, ungkap fans Bahrain. Indonesia layak mendapatkan penghormatan dengan bersaing tim besar, ucap fans Bahrain. Indonesia tampil mengejutkan dan memiliki peluang besar, komentar terheran-heran fans. Indonesia ternyata unggul di halaman mereka, paparnya. Grup ini bencana, semua tim kecuali Jepang berkesempatan lolos tempat kedua, dan terdekat adalah Australia atau Indonesia, ungkapnya. Yang paling berpeluang adalah Australia dan Indonesia, ujarnya. Pertarungan tempat kedua sudah berkobar di grup tangguh ini, kurasa Indonesia akan memberi kejutan dan lolos Piala Dunia, ungkapnya. Selain itu, ini penyebab Sintayong kesampingkan Jens Raven dan pilih remaja 17 tahun gabung timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memilih mengesampingkan Jens Raven dan malah memanggil remaja 17 tahun, Arhan Kakak, untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Bali jelang tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Alhasil, keputusan Sintayong ini mendapatkan perhatian dari pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Sebelumnya, Sintayong pernah mengatakan Jens Raven belum cukup baik untuk memperkuat Timnas Indonesia senior. Sintayong menyebut Jens Raven wajib meningkatkan kualitas untuk membela skuad Garuda senior. Lantas, apakah ini tandanya Jens Raven kalah kualitas dari Arhan Kakak? Padahal, di Timnas Indonesia U20 racikan Indra Syafri,
Jens Raven berstatus sebagai penyerang utama, sedangkan Arhan Kakak cuma duduk manis di bangku cadangan. Meski begitu, apapun keputusan Shin Tae-yong layak dihormati. Disinyalir, Shin Tae-yong tidak mau merepotkan PSSI yang harus melakukan lobby-lobby kepada klub Jens Raven, FC Dordrecht U21, jika penyerang 19 tahun itu disertakan. Sekadar diketahui, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Alhasil, klub-klub khususnya yang di luar negeri tak wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Satu lagi, Jens Raven juga baru saja menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U20 di Jepang. Timnas Indonesia U20 berlatih di Jepang dari tanggal 6 November tahun 2024 sampai akhir bulan ini sebagai persiapan tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari-Maret tahun 2025. Disinyalir, Shin Tae-yong tidak enak jika lagi-lagi memanggil Jens Raven, sehingga FC Dordrecht U21 semakin lama tak dapat mengandalkan penyerang 19 tahun tersebut. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bersama Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina. Timnas Indonesia ditargetkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mencapai target setinggi mungkin. Bermodalkan pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner hingga Marcelino Ferdinand, sanggupkah Timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024?